Merendam 29 desa di Karawang, Jawa Barat. Kondisi ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada akhir pekan kemarin. Berdasarkan pantauan udara, banjir merendam permukiman warga di sekitar Sungai Citarum. Permukiman yang terendam berada di 29 desa yang masuk dalam 8 kecamatan. Ketinggian air berkisar 1 hingga 2 meter. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, ini sebanyak 33.391 jiwa terdampak. Hingga sebagian diantaranya mengungsi. Untuk membantu para korban banjir, pemerintah setempat membangun dapur umum serta menyiagakan personil SAR gabungan. Di Kabupaten Karawang, tadi laporan dari grup ada sekitar 8 sampai dengan 10 kecamatan yang banjir pada hari ini. Yang pasti satu Pangkalan, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, dan Karaba, di Bintang Alam, terus di Karawang Barat sendiri, Karawang Timur, Kelari, tadi Cilebar, sementara dilaporkan Tirta Mulia, itu ada 8. Ini adalah pantauan udara di mana 29 desa terendam banjir, saudara. Banyak warga yang terdampak banjir akhirnya mengungsi. Berbicara soal lokasi banjir yang berada di 29 desa di Karawang, Jawa Barat, hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi banjir di Karawang, Jawa Barat, di mana kami nanti akan memperbarui informasinya. Apa tujuan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau langsung? Apakah distribusi bantuan juga dilakukan di sana atau bagaimana yang nantinya akan dilakukan untuk menyapa warga? Kita lihat ini sampai di lokasi banjir, Gibran juga langsung berkeliling untuk melihat lokasi-lokasi terdampak banjir. Salah satunya adalah rumah salah seorang warga yang terendam banjir. Dan kami juga masih menunggu jurnalis Kompas TV Adi Wahadi yang saat ini berada di Karawang, Jawa Barat untuk mengetahui kemana saja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Karawang, Jawa Barat. Komunikasi apa yang dilakukan oleh warga, bantuan apa yang diberikan untuk warga terdampak banjir. Nanti kami juga akan berdiskusi dengan jurnalis Kompas TV yang juga sudah bersiap dan saat ini juga akan segera tersambung dengan pemirsa Kompas TV. Jika melihat laporan yang kami peroleh, saudara, bahwa tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninjau area sekitar pondok pesantren yang terdampak banjir. Selain itu juga Wakil Presiden Gibran berdialog dengan warga serta menyerap aspirasi masyarakat terkait penanganan bencana. Diketahui juga bahwa Kodim 0509 Kabupaten Bekasi di bawah pimpinan Dandim 0509 Kabupaten Bekasi ini mengerahkan personel pengamanan secara terbatas dan juga tertutup, mengingat kunjungan dilaksanakan secara di mana pengamanan dilakukan bersinergi dengan unsur terkait guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Dan kami juga belum mengetahui berapa lama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi terdampak banjir di Karawang, Jawa Barat. Karena diinformasikan juga bahwa kegiatan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini berlangsung situasinya aman dan juga kondusif serta tidak terdapat kejadian menonjol yang dapat mengganggu jalannya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Kami nanti segera menginformasikan kepada Anda, saudara, terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Karawang, Jawa Barat. Tapi sebelum itu kita akan lihat bagaimana kondisi banjir di Pekalongan. Sempat terendam selama 3 hari 2 jalur rel di Peta Pekalongan hingga Sragi di Pekalongan, Jawa Tengah. Senin pagi mulai surut. Sejumlah ruas rel kereta api yang terendam banjir sudah dilewati sejak Senin dini hari. Meski begitu, saudara, rangkaian kereta yang melintas masih dalam kecepatan terbatas. Perjalanan kereta kini kembali normal
PT KAI memberlakukan pembatasan kecepatan maksimal 30 km per jam serta pengawasan intensif guna memastikan stabilitas jalannya kereta dan keamanan lintasan. KAI Daob 4 Semarang menegaskan pembatasan kecepatan dan pengawasan ketat ini merupakan bagian dari prosedur keselamatan hingga jalur dinyatakan normal. Meski sudah bisa dilewati hingga pukul 6 pagi tadi, masih ada 17 kereta yang masih dibatalkan keberangkatannya. Perjalanan tersebut dilakukan sebagai langkah pengamanan, mengingat kondisi lintasan hingga saat ini masih memerlukan penanganan dan juga pemantauan lanjutan guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daob 4 Semarang masih terus melakukan berbagai upaya percepatan normalisasi jalur kereta api tersebut agar perjalanan kereta api dapat kembali berjalan secara bertahap dan aman serta normal kembali. Banjir juga menerjang wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, di mana relawan gabungan dan juga polisi Polres Pekalongan mengevakuasi bayi yang berusia 15 hari dan ibunya yang terjebak banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak hanya bayi, saudara, petugas juga mengevakuasi lansia ke tempat yang lebih aman, di mana proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menembus arus banjir. Kapolres Pekalongan menyebut polisi bekerja sama dengan TNI, BPBD, dan juga sukarelawan memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh warga terdampak banjir. Para pengungsi membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Desa Pait menjadi wilayah paling parah terdampak, terutama di Duku, Babadan, Grapyak, Tugu, Tausit, dan Pait. Ada 323.003 jiwa yang terdampak dan seluruh rumah warga terendam banjir.